Ya sambil jalan biasa kan ada latihan. Saya mau tanya dulu, konsep asam basa ada berapa? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab. Ada berapa dan apa saja? Kalau tidak ada yang mau langsung, saya panggil deh. Ini punten kalau tadi yang minta izin ke saya kepanggil karena saya random aja. Krisna ada? Ada, Pak. Oke, Krisna, konsep asam basa ada apa aja? Ada 3 ya, ada 3. Nah, Krisna skip. Siti itu yang kemarin ini gangguan apa ya? Siti Dea ada? Ada, Pak. Oke, apa saja 3 itu? Jenis basa, Pak. Iya, asam basa itu konsepnya apa saja? Ada? Atau yang Siti ketahui asam itu apa, itu basa itu apa? Nanti saya bantu. Oh, ini silakan yang raise hand. Boleh. Parli silakan. Ada 3, Pak. Iya. Arrhenius, Bronsted, Lowry, sama Lewis, Pak. Sama Lewis. Oke, mungkin Parli mau menambahkan kalau Arrhenius itu apa? Asam basanya apa? Yang menghasilkan H+ kalau nggak salah. Menghasilkan H+. Jadi Arrhenius itu adalah yang paling sederhana ya. Jadi kalau dia bisa menghasilkan H+, kemudian basanya itu adalah OH-, itu konsepnya Arrhenius. Nah, kemudian kalau misalnya Bronsted Lowry, silakan. Boleh Fahri aja atau yang lain. Kalau yang asam yang donor proton atau H+, Pak. Oke, asam adalah donor proton ya. Kemudian basanya itu adalah berarti kebalikannya akseptor proton. Iya. Oke, berarti Vivin paham nih. Lewis itu apa? Berdasarkan Lewis. Nah, kalau yang Lewis berarti ya akseptor PEB, Pak. Basan elektron bebas. Kalau yang basanya donor. Oke, jadi asamnya itu adalah aseptor pasangan elektron bebas, basanya itu adalah pendonornya. Jadi dibalik ya. Jadi kalau di Bronsted itu adalah asam yang asamnya yang donor ya. Kalau di Bronsted, kalau di Arrhenius asamnya itu adalah akseptor, tapi yang satu itu proton, yang satu itu adalah konsepnya pasangan elektron bebas. Jadi kalau kalian runutkan sebetulnya ya, jadi konsep misalnya di sini yang Arrhenius, Arrhenius konsep bahasanya itu kalau saya gambarkan begini ya, ini ya, ini misalnya konsep Arrhenius. Nah, konsep Bronsted Lowry itu mencakup konsep Arrhenius. Nah, kemudian yang lebih besarnya lagi adalah konsep Lewis ya. Jadi Lewis itu lebih ini cek. Maksudnya Lewis ya. Konsep Lewis itu mencakup lagi semuanya. Jadi ada konsep asam basa yang tidak bisa dijelaskan oleh Arrhenius, masih bisa dijelaskan oleh Bronsted Lowry. Tapi ada konsep asam basa yang baru bisa dijelaskan oleh Lewis. Misalnya yang seperti AlCl3 atau misalnya FeCl3, kemudian BF3 gitu ya. Kan kalau misalnya di Bronsted Lowry apa itu? Di sana tidak ada proton, tidak ada, makanya tidak ada proton yang diterima, tidak ada proton yang dilepaskan gitu ya.
Nah, kalau misalnya di Arrhenius apalagi, mana H+-nya, mana OH-nya juga nggak ada. Tapi OH- juga itu sama, dia adalah basa. Oke, ini saya dapat ini tulisan connection unstable. Saya nggak tahu nih, di rumah memang sedang agak gangguan ya. Jadi videonya saya akan stop saja ya. Oke, kalau misalnya nanti suaranya hilang, itu tolong disampaikan saja kalau misalnya suaranya jadi gerak-gerakan gitu. Tolong disampaikan supaya saya tadi nggak ngomong sendiri nanti. Oke, jadi ini tadi Arrhenius. Kita sudah lihat bahwa asam itu adalah yang menghasilkan H3O+, ya. Kalau misalnya di SMA kita biasanya bilangnya H+, tapi biasanya di kuliah itu ini adalah H3O+, ya. Jadi H3O+, kemudian basa itu adalah yang melepaskan OH-. Nah, ini kenapa kalau misalnya di sini seperti ini, karena katakanlah kita punya HCl gitu ya, kemudian kita reaksikan dengan H2O, bukan direaksikan sebetulnya ya, kalau misalnya di sini ini sebetulnya prosesnya yang mirip-mirip saja, proses pelarutan gitu ya. Nah, ini O+ ditambah Cl-. Nah, kalau misalnya dulu di SMA mungkin ya kalian langsung saja bahwa asam HCl itu akan terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Tapi sekarang kita tahu bahwa proses ini terjadi dan harus terjadi gitu ya. Yang saya sampaikan harus terjadi di kondisi aqueous. Karena kalau misalnya kalian punya pelarut selain air, kenapa ini kayak gitu? Kalau kalian punya kondisi selain air mungkin akan berbeda juga ya. Ini ada yang tahu kenapa ini jadi gerak-gerakan gini nih? Tips ininya gitu yang mulai bermasalah atau kenapa? Itu udah jelek ya. Tuh, jadi gerak-gerak. Saya nggak tahu. Oke, nah tadi yang kalau misalnya OH ya gampang. Misalnya basa di sini di Arrhenius, ya contohnya NaOH gitu ya, NaOH ya. Kalau NaOH mungkin nggak ditulis aqueous juga. Bisa saja ya. Jadi kalau ditambah aqueous malah jadi bingung. Nah, di sini akan menjadi Na+ ditambah OH-. Nah, ini aqueous-nya biar gampang ditulis di sini saja. Itu masing-masing. Nah, kemudian kemarin salah satu reaksi kita ketahui itu jenis reaksi netralisasi, itu adalah reaksi asam basa. Nah, di mana reaksi asam basa ini, misalnya NaOH dan HCl itu akan menghasilkan air dan garam. Ya. Nah, ini kasusnya seperti ini. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Nah, kemarin kalian di sistem larutan, kalian tahu bahwa ini bisa kita tulis dalam bentuk ionik ya. Jadi bentuk ioniknya bisa kita tulis di mana kalau reaksi pelarutan itu akhirnya itu hanya reaksi pencampuran antara H+, reaksi net dan OH- saja ya. OH- menjadi H2O. Nah, ini konsep reaksi netralisasi sama saja. Tapi tidak selamanya reaksi asam basa itu menghasilkan garam yang netral. Terkadang kalau misalnya kita bermula dari asam atau basa yang lemah, nanti garamnya itu adalah garam yang bisa melakukan hidrolisis air. Nah, konsep hidrolisis airnya nanti di kesetimbangan di chapter selanjutnya, kesetimbangan asam basa. Nah, ini tadi sudah, ini juga tadi sudah, ini sama saja saya sampaikan. Nah, kemudian kalau misalnya tadi yang saya utarakan di awal, nah definisi Arrhenius itu tidak bisa menjelaskan bagaimana amonia bereaksi dengan HCl. Ya, gas amonia bereaksi dengan gas HCl menghasilkan katakanlah garam amonium klorida. Nah, ini tidak bisa didefinisikan oleh
nggak Arrhenius. Mungkin HCl-nya masih H+ gitu ya, masih sebagai asam. Tapi N-nya sendiri di sini mana OH-nya nggak ada. N-nya di sini dia adalah sebagai aseptor proton. Jadi H-nya di sini mengambil diambil oleh N. Nah, kalau misalnya nanti ada yang belajar mekanisme gitu ya. Nah, ini mekanisme ini saya salah gambarnya, kurang bagus. Ini maksudnya tanda panah lengkungnya. Jadi N nanti itu yang akan mengambil H+ ya. N mengambil H+. Begitu. Jadi N-nya meskipun akseptor gitu ya, akseptor proton sebagai Bronsted-Lowry, tapi sebetulnya secara mekanisme itu N yang menyerang ke H. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya kalau misalnya kalian ada praktikum asam basa ya. Kalau kemarin kayaknya sih enggak ya. Jadi kita ada satu praktikum atau satu eksperimen di mana kita misalnya menambahkan ya larutan yang mengandung amonia gitu ya, kemudian larutan mengandung HCl. Nah, kemudian nanti setelah dalam waktu tertentu itu karena dia terdapat uap yang bereaksi, itu biasanya nanti akan terjadi reaksi asam basa gitu ya, di salah satu wadahnya itu. Nah, di sini tadi sudah juga bahwa pasangan elektron bebas, atau di sini ini awalnya pasangan elektron bebas mengambil H ya, tadi saya sampaikan. Walaupun ini disampaikannya adalah bahwa bahannya itu adalah aseptor proton, tapi sebetulnya mekanismenya itu dibalik gitu. Nah, kemudian di sini sendiri kalau misalnya kalian lihat Cl-nya sendiri kalau dijabarkan, ini juga reaksinya kalau misalnya Cl-nya itu sebagai spektator ion ya sudah, kalau misalnya dalam larutan gitu ya, Cl-nya sudah, Cl-nya juga nanti bisa dianggap hilang gitu ya, kalau untuk net reaksi net. Tapi ini konsepnya net reaksi. Kalau di sini ya Cl-nya nanti dia akan sebagai anion saja, anion Cl gitu ya. Nah, di sini juga nanti ini tadi definisinya ya, definisinya seperti ini. Nah, sekarang di sini nanti kita mulai mengenal apa yang dinamakan asam basa konjugat ya, asam basa konjugat. Di mana kalau misalnya kita memiliki suatu asam, maka setelah bereaksi asam basa dia akan menjadi asam konjugatnya. Contohnya di sini H2O ya. H2O di sini sebagai asam atau basa? Ini saya agak ini sebelum slide-nya agak terlambat. Oke, di sini H2O sebagai asam atau basa? Sebagai basa ya. Sebagai basa, saya lupa nih ada tulisannya. Ini pada diam-diam aja. Di sini H2O itu adalah sebagai basa. Sehingga kalau di sini H3O+-nya itu adalah spesies yang berperan sebagai asam ya. Nah, ini adalah sebagai asamnya, di mana H2O dan H3O itu adalah pasangan konjugat. Jadi ini pasangan konjugatnya, HCl pasangan konjugatnya dengan Cl. Jadi kalau HCl-nya itu adalah asam yang kuat, maka Cl-nya itu adalah basa. Gitu. Nah, nanti kuat lemahnya kita akan lihat ya. Nah, di sini tadi saya sampaikan ada istilah asam basa konjugat, di mana HCl sebagai asam, airnya sebagai basa, kemudian H3O+-nya itu adalah konjugat dari air, sehingga Cl-nya itu adalah konjugat dari HCl atau asam klorida. Nah, kemudian bagaimana kalau kita punya asam yang lemah? Nah, pada asam yang lemah, nah di sini kita harus membuat persamaan
reaksi disosiasinya ya, atau ionisasinya itu sebagai reaksi kesetimbangan. Nah, kemarin kalian sudah belajar ya reaksi kesetimbangan itu apa. Intinya adalah di mana konsentrasinya itu tetap. Jadi ketika sudah terjadi kesetimbangan, perbandingan konsentrasi itu menjadi tetap. Nah, dia tetap kenapa? Karena laju ke arah produk dan ke arah reaktannya itu sebanding, ya sama saja. Nah, nanti konsepnya masuk yang kemarin, yang tetapan kesetimbangan, kemudian di mekanisme reaksi. Itu nanti jangan sampai dilupakan. Nah, di sini ini sama saja. Jadi kalau misalnya kita sebetulnya sih kalau mau bingung gitu ya, mana yang jadi asam di sini kalau kalian misalnya tidak tahu. Nah, kalian lihat saja, kalian ingat bahwa H3O+ ini kan spesies asam nih. Dan dia itu konjugatnya dari H2O. Maka kalau misalnya H3O-nya di sini adalah sebagai asam, berarti H2O-nya sebagai basa di sini. Sehingga ini adalah sebagai asam, asam formatnya, dan CHO2 minusnya itu basa. Atau nanti kalian lihat itu adalah sebagai basa atau garam yang hidrolisis air. Ya. Nah, di sini ini contoh secara molekular gambarnya. Jadi untuk reaksi ke arah depannya saja. Nah, kemudian di sini ion formatnya. Nah, ion formatnya kalau kalian tulis reaksi kebalikannya. Nah, ini ion format. Kalau ini kedengaran nggak? Jeduk. Kedengaran. Suaranya masih keimbangi nggak dengan suara saya? Masih bisa? Masih ya. Ini kalau enggak, saya nggak tahu ada fitur noise cancellation, tapi membantu atau entah malah bikin nanti suara saya jadi kecil, saya nggak tahu. Tapi mendingan nggak coba-coba dulu maksudnya. Oke, jadi di sini sekarang ion formatnya sebagai basa, ini sebagai asam, sehingga nanti akan membentuk lagi bahwa asam format dan airnya. Jadi ini berpasang-pasangan saja. Nanti biasanya yang ditanyakan itu pasangan asam dengan konjugatnya mana gitu, konjugat asam basa mana bagaimana. Nah, biasanya sih kurang lebih seperti itu pertanyaan. Nah, tapi mungkin ini sedikit mendahului saja dulu ya. Kalau misalnya kalian memiliki CHO2 minus gitu ya, kemudian kalian memiliki air, maka di sini juga akan terjadi reaksi kesetimbangan, di mana di sini kalian akan mendapatkan ini sama ya bentuknya HCO2 ya ditambah OH minus. Nah, sehingga dari proses ini jelas terlihat bahwa dalam larutan gitu ya, asam format ini merupakan basa gitu ya, karena dia menghasilkan basa juga. Nah, tetapi secara konsep Bronsted-Lowry ini pun adalah basa konjugat. Ini adalah basa, ini adalah asamnya, asam konjugatnya. Oke, sehingga kalau misalnya seperti itu, maka air di sini adalah asamnya. Nah, kemudian di sini OH- sudah barang tentu dia adalah basanya. Nah, sekarang di sini nanti kalian sudah lihat ya bahwa air itu bisa menjadi asam, menjadi basa. Nah, itu sifat amfoterik, kita nanti lihat mungkin di slide selanjutnya. Nah, ini tadi pasangan konjugatnya, jadi asam selalu dengan basa itu selalu berpasangan ya, membuat pasangan konjugat. Nah, ini silahkan dicoba. HCl, konjugat basanya apa? Saya coba.
Safitri ada? Safitri NIM 338. Ya, Pak. Oke, HCl konjugat basanya apa? CL minta, Pak. Cl minus. Ragu-ragu. Ini Cl minus. Oke, kasih. Nur Aini NH3 konjugat asamnya apa? NH3 konjugat asamnya Nur Aini ada? Ada, Pak. Oke, konjugat asamnya apa? Amonia. NH NH4. NH4 plus harus. Ya. Jadi ini adalah NH4 plus. Nah, NH4 ini adalah pasangan konjugatnya untuk amonia. Nah, selanjutnya kita pasti sudah bisa lah ya. Sini Cl, NH4, kemudian kalau misalnya asamnya, misalnya ini asam asetat, berarti C2 adalah ion asetat, kemudian Cn minus berarti asamnya itu HCN, HF adalah F minus. Tinggal seperti itu saja. Oke, selanjutnya di sini ini tadi sudah ya. Jadi buat reaksi ini mirip dengan yang tadi ya. Nah, untuk menunjukkan bagaimana HCO3 itu adalah basa ya. Tulis reaksi yang menunjukkan bahwa HCO3 minus adalah asam Bronsted ketika direaksikan dengan OH minus. Ini sih ya, mudah saja. Jadi di mana di sini kita lihat HCO3 minus, kemudian dia akan menjadi CO32 minus ditambah ya H2O ya. H2O ditambah H2O. Gitu. Ini reaksinya, sehingga di sini ini adalah basa konjugatnya, ini adalah asamnya. Oke. Nah, kemudian di ini yang sama HCO3 ini juga saya hapus. Nah, HCO3 juga ini ternyata bisa menjadi sebagai basa Bronsted ketika direaksikan dengan H3O+. Nah, di sini ya sudah, berarti di sini menjadi H2CO3 ditambah dengan H2O. Jadi ditambah dengan H2O. Nah, di sini ininya sudah pasti ini adalah asam, berarti ini pasti jadi basa kan. Kalau salah satunya asam, satunya pasti basa. Ini belum masuk ke konsep Amphoter, nanti pasti ke sana. Oke, ini gampang ya. Asam basa konjugat konjugat asam basanya itu bagaimana? Ya, sebentar. Suara saya masih kedengar, kabel ini saya ke injek. Yang A sudah berarti salah ya, karena di sini dipasangkan trimetilaminnya dengan ini mah reaksi asam basa. Nah, ini yang karena di sini asam dengan basa ya, kalau di sini berarti ini adalah basa dengan asam. Ini asam basa. Kalau di sini saya nggak tahu. Ini triknya sampai ke sana. Nah, kalau ini asam basa, ini asam basa. Nah, ini kalau yang terakhir ini asam basa, tapi ini bukan konjugat ya. Ini jelas bukan. Berarti yang jawabannya itu yang C ya di sini. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana kalau misalnya kita punya sebetulnya biasanya sih dia bisa asam poliprotik ya, atau senyawa-senyawa lain ya, misalnya air seperti itu. Nah, itu
sifat di mana dia bisa berlaku atau bertindak sebagai asam dan terkadang dia sebagai basa, itu adalah amfoterik ya, amfoterik. Jadi kalau teman Anda yang biasanya suka berpihak ke A, kemudian nanti dia berpihak ke B gitu ya, nah itu berarti teman bisa dikatakan si amfoterik gitu ya. Jadi galau gitu ya, amfoterik itu seakan-akan galau. Jadi dia menyesuaikan dengan keadaan. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana prinsip hidup Anda gitu ya. Dulu orang selalu bilang saya ingin seperti air. Jadi di mana air itu berada saya akan bisa menyesuaikan. Tapi ingat juga bahwa air itu terombang-ambing. Jadi air itu harus sifatnya itu mengikuti dia mengalir dari tinggi ke rendah. Jadi dia tidak bisa menentukan hidupnya sendiri. Nah, sehingga di sini kalian bisa update ya. Kalau misalnya di seminar motivasi ditanya Anda ingin seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang amfoterik. Jadi ketika suasananya asam, saya bisa menjadi basa jadi saya jadi asam. Sehingga saya bisa beradaptasi di suasana manapun gitu ya. Jadi gantilah itu udah bosan itu udah mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun orang tuh punya prinsip ingin jadi air. Jadi ini bahasanya boleh lebih agak kimia. Oke, itu untuk ilham kalian. Silahkan nanti kalau kepake digunakan. Nah, jadi tadi sudah disampaikan kalau dia bisa jadi asam jadi basa, itu biasanya amfoterik. Nah, ini biasanya terkadang dia molekul atau misalnya ion. Jadi sebetulnya hampir banyak nih molekul yang punya sifat amfoterik ya. Jadi misalnya amonia juga dalam kondisi yang sangat ekstrim. Jadi dia kan adalah basa. Tapi kemudian dia juga bisa juga gitu haknya diambil. Jadi ya pada kondisi tertentu bisa jadi amfoterik. Tapi biasanya amfoterik yang di sini yang banyak diajarkan di sini contohnya itu misalnya air ya, H2O tadi kita sudah lihat di mana airnya bisa menjadi asam. Contohnya di sini kalian punya CO2 minus ditambah H2O kemudian menjadi HCO2 minus, ini 2 minus ya, ditambah OH minus. Nah, di sini kan air sebagai asam, tapi kemudian kalau di sini Anda punya katakanlah H2CO3 gitu ya, H2CO3 ditambahkan H2O, maka di sini akan menjadi HCO, sorry kok jadi 2 ya, HCO3 sorry. HCO3 minus ditambah H3O plus ya. Jadi di sini kelihatan bahwa air itu contohnya amfoterik. Nah, di sini juga kalau misalnya kalian lihat, saya nggak tahu saya bikin pengandaiannya benar atau enggak. Ini adalah basa ya, ini adalah asam ya. Ini adalah basanya asam. Ini karena ini sebagai asam kan, ini basanya. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat di sini adalah asam ya. Asam, di sini adalah basanya, kemudian HCO3-nya di sini. Untuk di kasus yang kedua ini HCO3 itu adalah basa. Nih, 2. Jadi sekali contoh 2. Dua kondisi terlewati. Jadi di sini HCO3. Jadi kalau misalnya kalian punya ion seperti ini, nah, jadi biasanya dia dari poliprotik ya, jadi asam poliprotik. Nah, dia yang di antara yang di tengah-tengahnya itu dia bisa bersifat sebagai asam dan basa, tergantung kondisi yang kita tambahkan. Jadi apa yang kita tambahkan gitu. Oke, ini tadi contohnya. Ini sudah sebagai asam, sebagai basa. Ini contoh saya lebih keren harusnya kelihatannya. Kalau di sini kan begini ya dijelaskannya. HCO3 tambahkan OH minus jadi CO32 minus, ini sama saja. Yang di sana.
Nah, kemudian di sini contohnya mana yang amfoterik? Mana? Amfoterik mana? Kalian harus dipanggil terus, nggak ada yang mau langsung ngomong. Umi, ada Umi. Ada lama. Umi. Biasanya kemarin nanya kelas. Umi, ada Umi. Umi tidak ada suaranya. Sela, ada Sela. Oke, ini Sela ya? Oke, Sela, mana yang ampoter? Yang D, betul ya. Karena dia itu tadi, dia itu adalah PO4 itu berasal dari asam poliprotiknya, 3PO4, H3PO4 biasanya. Jadi kalau dia masih ada H-nya, dia masih bisa menjadi asam, tapi dia juga bisa naik ke atas menjadi H2PO4 sehingga dia adalah amfoterik. Saya baru ini, Sofia itu tadi Sepia ya. Namanya ya Sepia ya. Ini Sepia nggak tahu kalau dulu lagu ini. Ini jokesnya buat temannya aja. Saya emang nggak boleh. Lagu itu Silawan Seven. Jadi nanti tidak akan datang. Oke. Oke, lanjut. Biar nggak garing lah ini. Saya sekali-kali. Oke, jadi sekarang untuk kekuatan asam dan basa ini memang kekuatan asam basa ini adalah sesuatu yang bisa dikuantifikasi sebetulnya ya. Jadi seberapa banyak H+ bisa kalian peroleh, maka itu dikatakan bahwa asamnya semakin kuat. Nah, sama saja kalau basa juga, berapa banyak OH yang bisa dilepas, maka itu menunjukkan kekuatan basa biasanya ya. Tapi kita juga bisa katakan sebetulnya, jadi kalau misalnya dia itu adalah basa yang kuat, nah basa yang kuat nanti itu kan menghasilkan konjugat basanya yang lemah. Ya. Jadi selalu asam konjugat itu satunya kuat, satunya itu lemah. Begitu. Nah, di sini contoh lainnya, kalau tadi misalnya contoh yang kuat adalah HCl, HNO3, kemudian asam lemah itu biasanya dari asam-asam organik gitu ya, atau kalau misalnya asam poliprotik, beberapa asam poliprotik ya, seperti air juga bisa bersifat sebagai asam lemah ya, pKa-nya 14. Nah, kemudian alkohol juga bisa dikategorikan sebagai asam lemah juga. Nah, kemudian ini sama asam basanya. Nah, biasanya kalau basa kuat, katanya bereaksi dengan air, contohnya O2- atau OH-. Kalau basa lemah, reaksinya itu kesetimbangan, atau tidak selesai. Kemudian tadi di larutan gitu, di larutan air, asam paling kuat itu adalah ion hidronium. Jadi ini terjadi kalau misalnya H+-nya didonorkan pada H2O, kemudian H+ bereaksi dengan H2O jadi H3O-, kemudian basa yang paling kuat di air itu adalah OH- katanya. Nah, tadi ini sudah saya sampaikan, jadi kalau misalnya kita memiliki pada reaksi gitu ya. Jadi di sini pada reaksi ini kan mungkin kalian bingung ya di awalnya bahwa salah satunya tentu saja kalian harus tahu. Ya, harus ketahui dulu. Tapi kalau misalnya nanti salah satunya bisa diketahui, kita tahu bahwa di sini adalah katakanlah hidroniumnya itu adalah asam kuatnya, berarti airnya adalah basa lemah. Nah, sehingga sekarang kalau asam asetat sebagai asam lemahnya, nah ion amonium ini, ion asetat, ion asetatnya adalah basa yang kuat. Nah, sekarang
bagaimana membandingkan kekuatan basa H2O dan ion asetat. Nah, ternyata karena di sini itu adalah asam yang lemah. Nah, asam yang lemah akan menghasilkan basa yang kuat. Gitu. Jadi asam lemah menghasilkan basa yang kuat. Nah, sehingga air di sini ini adalah basa yang lebih lemah dibandingkan ion asetat. Nanti kita lihat. Nah, dikarenakan sifat seperti ini, nah posisi kesetimbangan atau kalian bisa bayangkan itu sebagai posisi kesetimbangan ya, atau K ya. Di sini khususnya ini adalah Ka. Nah, kalian bisa prediksikan ya, karena kalau misalnya asam kuat dengan basa kuat disatukan, itu akan cenderung reaksinya itu lebih kuat ya, jadi lebih karena kuat ya, reaksinya itu lebih banyak, ya. Reaksinya itu lebih dikehendaki, sehingga dari posisi kesetimbangan atau Ka juga nanti kita akan lihat Ka nantinya. Ini kita bisa prediksi bahwa Ka itu akan jauh lebih kecil dari 1. Jauh lebih kecil dari 1 artinya apa? Artinya konsentrasi sebelah kiri jauh lebih banyak dari konsentrasi sebelah kanan. Nah, sehingga posisi pada kesetimbangannya itu adalah ke kiri. Ya, posisi kesetimbangannya itu ke kiri. Nah, sekarang kalau ini penjelasannya semuanya lebih kuat, lebih donor H+ yang baik daripada asetatnya lebih basah, begitu ya. Nah, sehingga posisi equilibrium menginginkan dia berada di kondisi yang hasilnya itu lemah. Ya. Jadi kalau lemah itu ya sudah, karena dia lebih lemah, jadi dia diam aja. Oke, kita lihat di sini. Manakah yang merupakan basa lemah? Yang merupakan basa lemah. Saya tanya saja. Siapa yang mau? Nggak ada. Alvin, ada Alvin? Ada, Pak. Ya. H2O, Pak. H2O adalah basa yang lemah. Oke. Nah, ini tadi memang ini ya. Kita lihat di sini ada H2O, ada Cl-. Ini agak sulit sebetulnya kalau seperti ini ya. Karena memang tadi definisinya adalah H3O itu adalah asam kuatnya ya, asam kuatnya. Nah, sekarang di sini berarti di sini sebagai basa, ini adalah sebagai basa, ini adalah sebagai asam, ini adalah basanya. Ini saya nggak tahu, kalau intuisi saya berbeda sebetulnya. Dari yang jawaban ini, kita saya lihat dulu. Nah, beda ya. Jadi, ini bagaimana menjelaskannya, saya juga bingung. Nah, HCl itu adalah asam kuat, ya, asam kuat, sehingga basa konjugatnya itu adalah basa yang lemah. Nah, sekarang bagaimana mendefinisikannya gitu ya. Karena tadi kalau di konsepnya memang betul ya, H3O itu adalah katanya asam paling kuatnya. Kalau misalnya dia asam paling kuat ya berarti H2O-nya adalah basa lemah. Saya nggak bisa ininya logikanya bagaimana. Tapi yang jelas kalau misalnya kita lihat di sini karena H2O-nya sendiri itu kan karena dia ampoter ya. Kata dia ampoter, dia punya pKa-nya sendiri 14. Jadi dia itu saya lihat, saya jadi bingung menjelaskannya kalau di sini. Tapi yang jelas karena HCl-nya itu adalah asam kuat ya. Jadi kalau misalnya punya kasus seperti ini, berarti ini pernyataan ini agak aneh. Mungkin hidronium ion sebagai
asam paling kuatnya ini agak-agak ini. Nah, kalau misalnya di sini berarti sebetulnya sih masuknya ini ya, bahwa H+ dari Cl itu yang dari asam asam klorida itu, dia itu adalah H+ yang lebih kuat gitu ya. Jadi dia lebih bisa mendonorkan. Ini agak sulit, tapi biasanya kalau misalnya ada kasus seperti ini, yang jelas Cl-nya yang adalah basa yang basa yang lemah. Tapi ini beda ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya tadi kasus tadi ya, saya punya O3 2- H2O juga di sini, kemudian dia akan menjadi HCO3- ditambah dengan ditambah dengan H- ya, ini sudah tepat. Nah, sekarang kalau misalnya di sini kira-kira mana misalnya asam yang lebih lemah? Asam yang lemahnya itu mana? Sulit ya membayangkannya. Ini memang kayaknya lebih gampang kalau kita pakai konsep ini yang PKA. Kalau misalnya pakai konsep PKA, tapi nanti terlalu cepat juga ya menjelaskannya. Nah, di sini adalah basa ya, basa, di sini asamnya. Nah, kemudian berarti ini adalah karena ini basa, berarti ini konjugatnya dia adalah asam. Nah, ini kemudian di sini adalah basa. Itu adalah basa yang kuat ya. Nah, kemudian dibandingkan dengan CO3 mana yang lebih basa gitu ya. Nah, ini biasanya OH- itu sebentar, OH-nya itu atau CO3 bahasanya yang lebih kuat. Nanti saya cek dulu deh untuk ini supaya lebih tepat penjelasannya. Jadi nanti saya akan jelaskan dengan konsep sedikit mengambil konsep PKA-nya dulu ya. Kalau agak seperti ini agak sulit karena di sini adalah basa yang kuat. Ini berarti adalah asam yang lemah ya. Nah, ini berarti kalau di sini ini adalah basa yang kuat, ini adalah asam lemahnya. Nah, ini membandingkan mana katakanlah asam yang lebih lemah. Tapi kalau misalnya di sini yang jelas sih H2O harusnya sih asam yang lebih lemah ya. H2O-nya asam yang lebih lemah dibandingkan HCO3. Nah, karena OH-nya adalah basa yang lebih kuat gitu. OH-nya adalah basa yang lebih, kalau Al-nya asam yang lebih lemah berarti kan ininya juga adalah basa yang lebih lemah dibandingkan ini. Jadi kalau misalnya ini dua-duanya lemah, ini arahnya mungkin adalah ke sana. Nah, ini kenapa saya jadi ragu ya? Nanti saya cek deh posisi PKA-nya bagaimana. Daripada saya pusing-pusing sekarang nanti ya. Nanti PR buat saya. Ini PKA-nya kan dibalik. Jadi KA2. Nah, ini adalah KW kan.
Jadi KW dikali 1/KA2. Ini berapa nilainya? 1/KA2. Harusnya sih jadi positif ya. Kalau jadi positif ya jadi banyak ke sini. Nah, itu nanti saya cek lagi. Oke, kita tinggalkan dulu kebingungan saya. Nah, di sini apa namanya? Jadi kalau dia itu kuat, dia akan menghasilkan sesuatu yang lemah. Jadi selalu aturannya itu begitu. Jadi kalau lemah, dia menghasilkan sesuatu yang kuat. Nah, itu selalu sistemnya. Nah, kemudian di sini ini saya lanjutkan. Ini contoh lain. Ini saya nggak tahu apakah menjawab yang tadi. Nah, di sini contohnya begini. Ini contohnya lebih gampang. Ini adalah asam. Ya, ini asam, ini basa, kemudian ini adalah asam, dan ini basa. Nah, sekarang bagaimana menunjukkan mana yang kuat dan lemahnya? Nah, kalau ini sih gampang ya. Ini adalah asam kuat, gitu ya. Asam yang kuat karena H3O itu adalah asam yang kuat. Kemudian di sini karena ini adalah asam yang kuat, nah kita harus bandingkan mana yang lebih kuat dibandingkan dengan HCO3 minus. Kita tahu bahwa HCO3 minus itu memiliki Ka yang kecil. Ka2 itu adalah Ka2. Ka2 itu kecil, berarti ini adalah asam yang lemah. Jadi ini kalau kita nyontek konsep dari yang kesetimbangan asam basa ini sebetulnya lebih gampang. Nah, di sini CO3-nya adalah basa. Nah, bandingkan dengan H2O, mana yang lebih kuat? Nah, ini karena tadi kalau misalnya kita balik ya, kalau misalnya kita balik arahnya, nah ini adalah basa yang lebih kuat ya jadinya. Ini adalah basa yang lebih kuat, sehingga ini adalah asam lemah, ini asam lemah. Kalau misalnya kita memiliki susunan seperti ini, kesetimbangan itu selalu ingin berada pada posisi yang lemah, sehingga di sini posisinya akan ke kanan ya, akan dia berada di kanan. Sepertinya sih yang tadi juga begitu ya. Saya nyontek dulu deh. Saya masih kenapa saya jadi bingung. CO3-nya kayaknya sih basa yang lebih kuat ya. Sebagai basa yang lebih kuat, tapi asamnya susah kalau seperti ini. Ini kayaknya contohnya nggak bagus. Untuk konsep yang ini ya, konsep equilibrium ini saya membuat konsep yang kurang bagus. Tapi kalau misalnya ini di sini itu kan ada ini ya. Di sini itu sebetulnya ada H2O ya, ada H plus, ada H plus, di sini juga ada H plus. H plusnya saling dicoret, sehingga di sini ya ini adalah KW, ya ini KW dibagi dengan Ka2. Ka2 itu kecil, KW itu juga kecil, jadi ini K-nya harusnya sih ini masih besar ya kalau reaksi ini. Jadi ini contoh yang nggak bagus sebetulnya. Jadi ini contoh yang nggak bagus untuk mencari mana basa kuat dan asam kuatnya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sistem seperti ini, CO3-nya ini adalah jadinya jatuhnya sih basa kuat. CO3 2 minusnya jatuhnya adalah basa yang kuat, lebih kuat dari OH, karena nanti posisi kesetimbangannya ini adalah bukan ke sini, dia adalah ke sini. Nah, tapi tadi kalau misalnya mengingat konsep OH itu adalah, karena tadi kan prediksi ya, manakah yang lebih kuat gitu, apakah OH dan atau CO3. Nah, ini jadinya kurang begitu masuk. Ini jadi yang salah contoh saya. Contoh saya tidak bisa kurang pas untuk ini. Karena di sini kita baru prediksi dulu. Jadi belum ke arah data. Nah, karena tadi prediksinya bisa salah, berarti contohnya yang salah. Contohnya kurang bagus. Nah, kalau ini tadi udah jelas ke sini, sekarang reaksi kebalikannya. Nah, pada reaksi kebalikannya, di sini kita HCN itu adalah asam lemah. Bagaimana tahunya asam lemah? Ya dari asam kuat gitu ya. HCN itu bukan termasuk asam yang kuat.
Nah, HCl adalah asam kuatnya. Nah, kemudian Cl minus, kita tahu bahwa Cl minus kan dia berasal dari asam yang kuat, ini adalah basa lemah. Sehingga Cn ini adalah basa yang kuat. Nah, di sini berkumpul dua-duanya, kuat-kuat, nah, sehingga arah reaksi di sini ini akan jauh lebih ke lebih dikehendaki ke arah kiri. Ya, jadi kalau posisi K di sini, posisi K-nya ini akan jauh lebih kecil dari 1. Kalau begini, ini K ini akan jauh lebih besar dari 1. Nah, ini pernyataan ini silahkan ingat kembali di konsep kemarin. Konsep kesetimbangan. Nah, sekarang bagaimana mengenai kekuatan asam untuk senyawa-senyawa biner ya. Biner itu terdiri dari 2. Jadi misalnya H dengan Cl, H dengan O gitu ya. Nah, jadi 2 komponen saja. Nah, biasanya di sini jadi ini biner juga ya. Jadi binernya maksudnya gini. Jadi di sini ada P dengan H gitu ya. P dengan H, nah ini biner. Nah, di sini asam meningkat dengan elektronegatif. Meningkat seiring dengan meningkatnya elektronegativitas. Nah, contohnya di sini bahwa HCl itu akan lebih asam dibandingkan H2S. Ya, ini aturan pertama. Nah, kemudian yang kedua, kekuatan asam itu meningkat untuk satu grup itu semakin ke bawah. Jadi semakin turun ke bawah. Contohnya adalah halogen saja ya. Kalau halogen kan F, ada Cl, halo, Cl, Br, I misalnya, AT. Nah, maka kalau kita punya HF, HCl, HBr, HI, AT ya. Nah, ini maka semakin, kok ada AT sih? Semakin ke bawah ya, misalnya HI gitu ya, HI itu adalah asam yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan HF maupun HCl dan HBr. Begitu aturannya. Nah, kemudian di sini ini tadi sudah kekuatan seperti itu. Jadi semakin ke bawah semakin besar biasanya ukurannya. Jadi ukuran makin besar kekuatan asam semakin kuat. Nah, sekarang bagaimana dengan H2S dan H2O? Mana yang lebih bawah? H2S ya. Sehingga H2S itu adalah asam yang lebih kuat. Nah, kemudian jika dibandingkan CH4 dengan NH3, mana yang lebih asam? Ini absurd juga ya. Mana yang lebih asam? Mana yang lebih asam? Asam. Panggil lah. Gak ada yang ini. Ikhlas yang selalu muncul paling atas. Ikhlas, ada ikhlas? Ada, Pak. Oke, mana yang lebih asam? CH4 atau NH3? Bagaimana? Mana yang lebih asam? NH3, Pak. NH3 ya, karena NH3 elektronegatifannya lebih kuat. Oke. Ditinggalkan sedikit. Chattingannya sudah banyak sekali. Oke, ini NH3, kemudian HF dan HI, tadi ini sudah ya. Nah, itu adalah HI. Oke, jadi begitu ya. Semakin ke bawah dari periodik, tabel periodik, kayaknya ada sih gambarnya. Oh, nggak ada ya. Kalau dari tabel periodik gitu ya, semakin ke sini semakin asam meningkat, nah semakin ke bawah juga asamnya meningkat. Begitu. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana dengan okso? Jadi asam okso. Nah, biasanya ini menarik kalau okso asam. Semakin banyak oksigen, biasanya dia lebih asam. Yang begini, ini okso asid ya. Contohnya ada HClO, HIO, H2SO.
3, HSO4 gitu ya, dan selanjutnya. Jadi kalau misalnya pertama yang saya lupa, ini awalnya mana dulu ya. Nah, sekarang katanya kalau jumlah O-nya sama tapi Y-nya berbeda. Nah, Y-nya berbeda itu biasanya nanti kalau elektronegatifnya makin tinggi. Jadi ini kebalik sekarang. Jadi kalau misalnya tadi kita punya katakanlah HCl atau dari HCl ya, R, kemudian HI. Nah ini kalau misalnya seperti ini semakin ke bawah asamnya makin kuat, tapi kalau misalnya saya punya HClO3, HBrO3, HiO3 gitu ya, ini justru makin ke atas asamnya naik ke apa namanya, keasamannya naik begitu. Jadi berbeda kalau asam okso itu. Nah begitu. Kemudian ini untuk yang B-nya. Untuk yang ini kalau misalnya dia pada satu periode, nah ini dari kiri ke kanan itu juga meningkat. Jadi contohnya apa? Ya sama ya, berarti tapi HF nggak ada O-nya ya. Nanti saya lihat deh. Nah ini contohnya ini. Jadi di sini jumlah O-nya sama ya. Jadi H3PO4, H2SO4, dan HClO4. Nah ini keasamannya itu meningkat ke kanan. Ya. Jadi di sini tuh ada faktor keelektronegatifan sebetulnya ya. Jadi keelektronegatifan semakin kuat keelektronegatifan-nya, dia semakin kuat keasamannya. Tapi kalau misalnya tadi itu ada faktor ukuran. Kalau misalnya asam yang biner gitu ya. Nah, jadi kalau keelektronegatifan atom sentralnya meningkat, keasamannya juga meningkat. Nah, ini ya. Di sini. Nah, ini alasannya. Jadi kalau ininya keelektronegatifannya meningkat, ya, maka H-nya itu akan menjadi semakin parsial positif, gitu. Karena ininya juga ketarik. Jadi O-nya ketarik ke H, ininya pun jadi semakin negatif. Nah, sekarang kalau misalnya unsurnya sama, tapi jumlah O-nya bertambah, nah biasanya jumlah O paling banyak, dia akan jadi semakin asam. Jadi ini gampang. Contohnya H2SO3 dibandingkan H2SO4, H2SO4 lebih asam. Pun demikian, kalau kalian punya HClO dibandingkan dengan HClO3, dibandingkan dengan HClO4, ini HClO4 itu lebih asam. Jadi semakin banyak jumlah O-nya, dia semakin asam juga. Jadi kalian bisa bayangkan kalau O-nya itu sebagai sumber keelektronegatifan gitu. Jadi dia akan membuat momen dipolnya. Kita bisa gambar misalnya sebentar, iya. Misalnya ClO itu ya, ClO ini H, kemudian di sini Cl, OH, ini tuh berapa? 7 ya. 7 berarti sisa 6. Begini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begini. Kalau ini 7 berarti dua-duanya. Semuanya begini ya. Ini oktet, yang ini enggak oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, saya gambarkan 2 saja. Ini ininya ya. Jadi di sini kalau misalnya momen dipol ya, kalian menggambarkan momen dipol, di mana O itu kan keelektronegatifannya tinggi.
Kemudian di sini sehingga ini akan agak ketarik nih, karena ini ada elektronegatifan, sehingga semakin banyak jumlah O, semakin banyak penarik. Nah, sehingga di sini akan lebih banyak penarikan gitu ya. Jadi O-nya parsial negatif, H-nya ini akan semakin parsial positif. Begitu kurang lebih. Jadi semakin banyak oksigen, densitas elektronnya semakin semakin berkurang di sentral atomnya, sehingga ikatan O dengan H-nya semakin lemah dan H-nya makin kuat. Nah, ini contohnya tadi. Ini yang contohnya ini untuk HNO2 dan HNO3. HNO3 ya, ini contohnya. Nah, sekarang mana dia yang lebih asam? H2SO4 atau H3PO4? Jumlah O-nya sama, yang beda itu S dengan P saja. Kalau dari keelektronegatifan, maka kenapa sih? Ini kabel ini saya kegeleng terus dari tadi. Maka yang lebih asam adalah H2SO4. H2SO4. Ya. Karena H2SO4 itu lebih elektronegatif, lebih ke kanan juga. HNO3, HPO4 sudah jelas ya, HNO itu lebih atas, lebih elektronegatif dibandingkan HPO. Ya, ini sama ya, di ini yang sama. Sehingga HNO3 itu pasti dia lebih asam. Ya, kalau ini unik ya, karena dia sama-sama di ini, tapi ininya berbeda. Nah, kemudian di sini tadi sudah jelas juga H2SO4 dan H2SO3. H2SO4 akan lebih asam karena lebih banyak jumlahnya. HNO3 juga lebih asam karena oksigennya lebih banyak. Mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya membandingkan H2SO4 sama HClO3 itu lebih asam yang mana, Pak? H2SO4 sama HClO3. Nah, kalau seperti itu kita nggak bisa ya membandingkan lebih ini ya. Itu mah harus data. Karena kita prediksinya nggak masuk. Jadi tadi kan kita ada dua kasus ya. Misalnya H2SO4 ya dengan HClO3 ya. Nah, ini kan tidak sebanding. Nah, ini istilahnya kalau orang bilang kita membandingkannya paling bisa itu apel to apel namanya ya. Nah, ini memang kita prediksi kalau misalnya H2SO4 dibandingkan dengan HClO4 ini lebih kuat. Nah, kemudian kalau HClO3 juga dia akan lebih kuat dibandingkan dengan H2SO3. Dan H2SO3 juga sama saja ya. Ininya lebih HClO4 itu lebih kuat dari HClO3. Ini tidak bisa, jadi prediksi yang tadi tidak bisa kita gunakan untuk dua ini. Jadi memang ini masih prediksi awal ya. Jadi seharusnya sih soal kayak gini enggak ya. Ini enggak bagus kalau untuk soal pertanyaan gitu. Karena ini kalau seperti ini kita harus melihat data. Begitu kayaknya. Coba kita lihat ya, kalau HSO3 minus susah sih, saya juga nggak tahu. Ini kita harus cek dulu datanya. Jadi mana yang lebih kuat gitu ya, antara keelektronegatifan Cl atau faktor dari O4. Nah, itu kita tidak masuk di sini. Gitu ya. Nah, berarti tadi sudah cukup menjawab? Tidak menjawab sebetulnya. Tidak menjawab sebetulnya, tapi saya harap cukup ya.
Nah, kalau di sini ini gampang ya. Semakin banyak jumlah O, semakin kuat. Berarti kalau ditanya dari yang terlemah ke yang kuat ya berarti yang ini ya. Pokoknya ditambah aja oksigennya. Nah, ini katanya alternatif dari definisi kekuatan asam. Nah, dari kekuatan asam ini kita bisa dari definisi kebasaan anionnya. Jadi, anion yang terbentuknya. Jadi, contohnya saya lihat di sini ya. Sebentar ya. Nah, di sini contohnya begini. Jadi, kalau misalnya di sini ya, saya nggak tahu nih menjelaskannya bagaimana. Jadi, ya ini yang lain. Sebetulnya ini yang biasa dipakai itu adalah ini ya. Jadi kita misalnya Anda memiliki NH3. NH3 itu memiliki pKa untuk amonium ionnya ya, pKa amonium. Itu sekitar katakanlah 9 ya, pKa amoniumnya. Nah, amonium itu NH4-nya. NH4 plusnya. Nah, kemudian kita punya misalnya piridin. Nah, ini piridin. Ini untuk menjelaskan ini saya pakai modelnya agak beda ya, yang lebih umum di organik. Nah, amonium piridin ini, nah pKa amoniumnya yang sama tadi terjadi, pKa-nya itu adalah 5 gitu ya. pKa-nya 5. Nah, di sini tadi kalau misalnya kita ingat ya, pKa semakin besar, berarti dia semakin asam yang apa? Asamnya itu bagaimana? pKa-nya berarti asamnya lemah ya. Amoniumnya asamnya lemah. Jadi kalau asamnya lemah berarti ini basanya kuat gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan pKa-nya yang lebih lemah adalah pKa dari NH3, pKa amonium dari NH3. Nah, sehingga kita bisa prediksikan dari angka ini, maka NH3 adalah basa yang lebih kuat. Ini basa yang lebih kuat dibandingkan dengan piridin. Gitu. Jadi di sini kita bisa bolak-balik gitu. Jadi kalau misalnya dia itu asamnya yang ya konjugatnya itu adalah atau anionnya di sini itu adalah lemah, berarti dianya itu kuat. Gitu. Ini bolak-balik ke yang tadi. Nah, kemudian di sini apa namanya? Ya kemampuan dia untuk mengambil ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat ya. Nah, sekarang H2SO4 minus misalnya H2SO4 minus memiliki 3 oksigen nih katanya yang kosong ya. Sedangkan untuk H2PO4 itu hanya ada 2 oksigen yang kosong. Nah, kalau misalnya kita ini yang perhitungan charge ya, perhitungan charge. Jadi pada ClO4 minus ini kok nggak nyambung ya. Nah, ini kalau misalnya di sini ClO4 minus misalnya ClO minus terhadap 4O, jadi masing-masing itu ada charge 1/4. Kalau ClO3 charge-nya itu masing-masing 1/3 katanya ya. Sebentar. Ini juga aneh menjelaskannya ya. Saya lupa menjelaskan ini bagaimana. Tapi yang jelas tetap ya bahwa ClO4 minus itu adalah
bahasa yang charge. Sorry. Ini masih ke yang tadi ya, masih ke yang tadi yang saya sampaikan. Jadi karena O-nya di sini adalah charge-nya itu 1/4, berarti bahasanya itu lebih lemah katanya dibandingkan dengan ClO-. Nah, ClO- bahasanya itu lebih kuat dibandingkan ClO4, sehingga ClO4- itu adalah bahasa yang lebih lemah dibandingkan ClO3-. Nah, sehingga ini ClO4 ini adalah ClO4 adalah asam yang lebih kuat gitu. Nah, ini sama yang tadi. Saya jadi bingung dan jelasin. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini Anda punya HBr, ASH3 dan H2SE. Maka yang ya ini gampang ya. Kalau untuk order keasaman, kita tadi ingat bahwa makin ke kanan itu makin asam. Posisi makin kanan itu adalah Br ya, berarti Br paling asam, kemudian H2SE ya, H2SE karena di tengah, kemudian ASH3. Gitu. Ini kita agak cepat, nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini juga sama, kalau misalnya Anda punya H2SeO4, H2SO4, dan H2TeO4, dilihat saja dari tabel periodik mana yang lebih tinggi, yang posisinya lebih tinggi di tabel periodik itu adalah paling asam. Kalau di sini H2SO4 ya. Selenium, tellurium ya, berarti tellurium itu paling lemah. Te-nya paling lemah. Ini juga sudah tadi di mana O yang paling sedikit adalah asam paling lemah, O paling banyak ini adalah asam paling kuat. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya asam organik? Ini kita mungkin sampai sini. Setelah ini kalau nggak salah itu Lewis. Nanti kita lihatlah. Ini udah lumayan banyak yang disampaikan. Main bisa capek juga. Nah, di sini dulu itu sebetulnya sempat ada ya asam basa organiknya itu ditanyakan, misalnya COOH ya. Kemudian di sininya itu ada R. Nah, R-nya itu kan bisa posisi orto, meta, para gitu ya. Nah, kemarin sempat itu seperti ini, tapi kalau nggak salah ini diralat ya. Antara orto, para, itu agak aneh soalnya. Membedakan posisi orto, para. Nah, di sini kalau misalnya asam organik dari biasanya COOH ya, atau karboksilat, itu biasanya kalau kita memiliki gugus yang terikat elektronegatif, dia akan lebih asam. Nah, contohnya di sini adalah di sini aja nih. Di sini adalah trikloroasetat ya, trikloroasetat dibandingkan dengan dikloroasetat atau monokloroasetat dibandingkan dengan asam asetat. Nah, semakin banyak jumlah dari atom elektronegatif, nah maka keasamannya itu akan semakin kuat. Gitu. Nah, di sini sama konsepnya tadi, sama seperti yang di semakin banyak oksigen tadi ya, semakin banyak oksigen, semakin banyak dia ditarik. Tengahnya elektron density di C-nya semakin sedikit, sehingga O-nya juga semakin negatif, hanya semakin positif. Nah, di sini kita ada beberapa senyawa organik ya. Nah, di sini sebetulnya kuncinya satu. Mana yang lebih elektronegatif? F, Cl, Br, atau I? Saya tanya ya. Misbah ada? Saya nggak tahu Misbah udah disebut. Misbah ada? Halo, Misbah? Nggak ada. Tadi Umi juga nggak ada suaranya. Ivan, ada Ivan? Ivan? Hadir, Pak.
Oke, Ivan. Ivan, mana yang lebih elektronegatifnya lebih kuat? F, Cl, Br, atau I? Yang D, Pak. Yang D ya. Jadi karena F itu lebih elektronegatif dibandingkan yang lain, sehingga D itu paling asal. Oke, bagus. Nah, thank you, Ivan. Oke, Pak. Oke, sekarang Lewis. Nanti dulu aja ya, Lewis. Bah, HP saya nge-lag, Pak. Saya kuliah di HP. Oh, oke, nggak apa-apa. Ini siapa tadi? Misbah ya. Eh, oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Saya tuh suka nggak enaknya kalau kita terlalu ini apa namanya terburu-buru gitu mengejar. Atau ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin agak ada waktu sedikit. Saya coba buku, cek di buku ya. Kita lihat contoh soal itu seperti apa. Sambil kalau ada yang mau bertanya, sampaikan saja. Ini saya stop sharing dulu. Saya coba buku. Textbook Kidas. Nah, oke, di review problem aja. Oke, ini sudah kelihatan ya. Nah, di sini contohnya kita lihat ini. Untuk yang A gampang ya, menulis konjugat asam. Ya, konjugat asam dari masing-masing ini berarti kan HF itu konjugat asamnya itu adalah pasti apa namanya HF gitu ya. Kemudian untuk C5H5N ya ini ditambah H plus saja, plus H plus ya. Tambah H plus, kalau ini berarti kan konjugat asamnya itu adalah H2CrO4 gitu. Kalau H2O konjugat asamnya kita tambah 1 saja dulu ya. Nggak usah banyak-banyak. Ini berarti konjugat asamnya adalah HO2 minus ya, HO2 minus. Kalau ini juga ditambah H plus 1 dulu, berarti ini adalah ditambah H-nya HN2H4 plus. Gitu. Oke, selanjutnya kita lihat yang asam basa konjugat. Ini juga sebetulnya gampang. Saya kira harus sudah tahu lah ya. Ini sebentar ada pesawat. Ini kalau soalnya seperti ini nih harusnya 100 semua nilainya. Oke, sudah lewat pesawatnya. Ini juga sudah sebetulnya sudah dibahas. Tapi nggak apa-apa lah kalau semuanya sudah. Terus nggak ada yang di. Tapi ini harusnya bisa ya. 6 bisa. Kalau ada yang mau bertanya nggak terkait ini? Pak, mau tanya Pak. Menanya yang tadi yang parsial negatif positif itu boleh diterangin ulang nggak? Oke, yang untuk sebetulnya konsep parsial negatif, parsial positif itu sebenarnya konsep yang diajarkan di lebih ke di kimia organik ya. Nah, tapi di sini mudahnya begini. Tadi kita ada contohnya di yang asam ini saja ya, asam organik ya. Nah, di asam organik kita miliki misalnya strukturnya kan seperti ini ya, O kemudian H ya. Nah, sekarang ketika C-nya itu dia mengikat kepada di sini C-nya yang lain, ini ada katakanlah F ya. Nah, di sini kalau Anda lihat bahwa katakanlah polaritas ya, atau polarisasi gitu. Ya, ini nggak apa-apa Lewisnya
tidak dipakai dulu juga, tapi masih agak nyapu. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari polarisasinya, maka F ini adalah keelektronegatifannya kan tinggi. Sehingga di sini kita akan memiliki arah polarisasi atau momen dipol di bagian ini ya. Ini misalnya ini masih H ya. Ini saya gambarkan seperti ini saja H. Ini H ya. Nah, kalau dari H dengan C ini kan mirip ya. Nah, C dengan F-nya ini adalah ke arah F ya, momen dipolnya. Nah, sekarang bagaimana C dengan C yang ini? Nah, memang kalau misalnya dibandingkan, ini akan sama saja C dengan O. Ini juga seperti ini. Kemudian di sini, ini bagaimana C dengan C? C dengan C yang awalnya itu adalah sebanding, katakanlah begitu ya. Nah, sekarang kan kalau kita tambahkan misalnya F, atau misalnya halogen lain, atau jumlah halogen kita perbanyak, maka kalian lihat di sini bahwa momen dipol ini, ya, momen dipolnya akan semakin besar. Momen dipolnya, atau polarisasinya akan semakin besar. Saya sampaikan polarisasi saja, polarisasi. Nah, istilah polarisasi tadi ya. Nah, ini di organik biasanya, tadi juga kita sudah bisa melihat, ini bisa digambarkan sebagai parsial positif, parsial negatif, gitu ya. Nah, kalau misalnya di sini saya gambarkan begini dulu. Nah, kemudian di sini, berarti di sini adalah nanti ini kita harusnya satu-satu sih, kita nggak bisa semuanya. Saya gambarkan yang di sini dulu aja. Nah, maka di sini C itu adalah dia itu kan parsial positif. Nah, ini parsial negatif karena tadi polarisasi, arah polarisasi itu. Nah, sehingga kalau secara garis besar sekarang nih, secara garis besar. Nah, di sini ini lupakan dulu aja di mana parsial positif, parsial negatif di sini bolehlah dilupakan dulu ya, biar untuk mempermudah konsepnya supaya lebih gampang diterima dulu. Nah, O ini adalah atom elektronegatif, maka dia itu adalah parsial negatif. H ini adalah parsial positif. Sekarang kita bandingkan dengan seperti ini. C tadi ya, ini C, katakanlah ini CH3 ya, CH3. Ini O, ini sama parsial negatifnya ke sana ya, ke atas. Nah, kemudian di sini O positif, ini H, O yang negatif, H-nya parsial positif. Nah, sekarang kalian bayangkan, kalau misalnya di sini ya, di sini, berarti kan tarikan ke sininya sedikit ya. Tarikan sedikit, ininya sedikit gitu, hampir, atau mungkin hampir tidak ada gitu ya, katakanlah. Atau ini sebetulnya malah sifatnya itu lebih mendorong ke sini. Kalau CH3 itu agak-agak lebih mendorong, tapi ya lupakan dulu lah ya. Nah, satu ditarik, satu didorong, atau satu agak netral gitu ya, kalau kalian agak sulit masih memahami bahwa CH3 itu adalah donating group gitu. Kalian bayangkan saja, jadi ada satu yang menarik kalau main tarik tambang gitu ya, tarik tambang. Nah, di saat ada yang menarik, nah itu kan berarti kalian lebih bisa mengalahkan lawan gitu dibandingkan kalian misalnya katakanlah 1 lawan 1 gitu ya. Nah, dibandingkan 1 lawan 1, 1 lawan 2 kan lebih kuat. Jadi ketika 1 lawan 2, maka di sini bisa dikatakan juga bahwa O-nya itu makin parsial negatif dibandingkan O yang C-nya itu mengikat atom elektronegatif tinggi, O-nya juga semakin parsial negatif dibandingkan yang ini, maka H-nya juga semakin parsial positif. Jadi semakin ditarik, sih gitu aja konsepnya. Apakah sudah cukup menjawab atau tambah pusing? Tapi itu tadi konsep biasanya nanti di organik itu paling banyak dipakai. Begitu.
Sudah cukup tadi? Cukup, Pak. Oke, ya mudah-mudahan bisa ya. Nanti silakan baca-baca lagi aja. Ini saya harap sudah paham ya. Kita lewat dulu saja. Ini soal yang ada dibahas nanti. Ini di Lewis ya. Nanti kita lihat nanti dulu. Saya mau lihat contohnya. Ada nggak contoh yang bagus? Tapi sepertinya sih masih simpel. Ini Lewis, tapi tadi kita belum masuk dulu Lewis. Ini metal oksida juga nanti dulu. Oke, sampai sini sih saya kira masih gampang ya. Masih cukup mudah dipahami. Nah, kalau ini juga tadi ya yang disampaikan bahwa untuk kekuatan asam, nah ini akan jauh lebih kuat. Misalnya ini Cl, jumlah Cl lebih banyak, ini juga lebih kuat. Ini sih begitu saja. Ini kalau misalnya ini, ya sama tadi penjelasannya tadi tentang ini ya, keelektronegatifan tadi. Jadi N-nya itu lebih apa namanya, banyak ditarik ke O, sehingga yang O ini nggak ada hitung-hitungannya, semuanya konsep. Oh, ini tadi yang saya, ini pertanyaan saya tadi ya, ternyata ada. Oke, nanti saya cek jawabannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan? Nanti saya akan jelaskan lagi ya untuk yang 16-13 di pertemuan selanjutnya. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Memang kita agak cepat ya, jadi minggu depan, minggu depan hari Jumat itu udah akan beres di asam basa, sehingga nanti kita masuk ke kesetimbangan asam basa. Nah, nanti sebelum kuis kita coba latihan dulu, paling begitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini, sehingga jadi ini absensinya udah cukup lah ya. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat-sehat selalu ya, dan jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak.